Malam itu, Sinduwangi tidak tidur. Bukan karena ketakutan melainkan karena kesadaran baru yang menyebar seperti denyut nadi. Api obor tetap menyala di jalan-jalan. Rakyat tidak diperintahkan berjaga. Namun tak seorang pun ingin pulang sepenuhnya. Mereka berkumpul, berbicara pelan, saling bertanya bukan lagi siapa yang salah, melainkan apa yang harus kita jaga bersama. Narasi. Ketika sebuah kerajaan berhenti bergantung pada satu sosok, ia mulai belajar menjadi dewasa. Di balerung kecil, tanpa upacara, Putri Ara duduk melingkar bersama para pendekar dan beberapa rakyat biasa. Gata Wulung, seorang penenun tua, seorang ibu yang kehilangan suaminya di perang pertama. Tidak ada jarak. Raka Pradana Anggoro membuka suara. Penjaga lama menunda penilaian. Itu bukan akhir. Sangga Langit mengangguk berat. Itu artinya Prabu Kalaniskala sekarang bebas memilih cara yang lebih kejam. Mair Tunjung menatap peta. Atau lebih cerdas. Putri Ara terdiam cukup lama, lalu berkata pelan. Dia tidak ingin menghancurkan Sinduwangi. Dia ingin membuktikan bahwa manusia akan saling menghancurkan tanpa dia menyentuh apapun. Keheningan jatuh. Narasi. Musuh paling berbahaya bukan yang menyerang dari luar, melainkan yang yakin kita akan gagal sendiri. Tiba-tiba, udara di ruangan berubah dingin. Lilin bergetar. Rudra Pamungkas berdiri cepat. Ada yang menembus lapisan luar. Bayangan muncul bukan fisik, hanya suara yang jatuh seperti debu. Suara Prabu Kalaniskala. Tenang dan dekat. Putri Ara, aku tidak datang untuk bertarung. Putri Ara berdiri. Aku tahu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Lanjut suara itu. Kau lolos dari ujian lama. Sekarang kau masuk ke wilayahku. Mair Tunjung mengepalkan tangan. Ini ancaman. Suara itu tertawa kecil. Tidak, ini undangan. Ruangan terasa menekan. Dalam 7 siklus malam, kata Prabu Kalaniskala, aku akan membuka timbangan kehendak. Bukan untuk Sinduwangi saja, tapi untuk semua kerajaan yang mengikatkan diri pada segel, janji, dan pengorbanan. Putri Ara menatap ruang kosong tempat suara itu berasal. Dan jika kami menolak, maka dunia akan menolak kalian. Jawabnya ringan. Karena kebenaran yang kalian buka tidak bisa ditutup kembali. Suara itu memudar. Keheningan kali ini berbeda, bukan tegang, melainkan fokus. Gatra Wulung berbicara lirih namun tegas. Kala ini tentang kehendak, maka jangan hanya pendekar yang bersiap. Putri Ara menoleh padanya. Rakyat harus dilibatkan, lanjut Gatra. Bukan sebagai tameng, tapi sebagai suara. Putri Ara mengangguk perlahan. Narasi, pertempuran berikutnya tidak akan dimenangkan oleh jurus, melainkan oleh pilihan-pilihan kecil yang diambil banyak orang pada saat yang sama. Putri Ara mengangkat kepalanya. Siapkan pertemuan terbuka. Undang kerajaan tetangga. Dan catat semuanya. Raka tersenyum tipis tegang, tapi yakin. Kau ingin menghadapi Dewa Kehendak dengan transparansi. Putri Ara menjawab tenang. Aku ingin menghadapi dia dengan manusia. Narasi penutup, 7 malam tersisa. Dan untuk pertama kalinya, Prabu Kalaniskala tidak lagi menunggu ketakutan, ia menunggu apakah manusia benar-benar berani memilih tanpa dipaksa. Hari pertama dari 7 siklus malam dimulai tanpa tanda gaib. Justru itulah yang membuatnya terasa mencekam. Di alun-alun Sinduwangi, tikar-tikar digelar. Tidak ada singgasana, tidak ada barisan kehormatan. Putri Ara duduk di tanah, sama rendahnya dengan rakyat. Utusan dari kerajaan sekitar datang, ada yang curiga, ada yang takut, ada yang sekadar ingin memastikan rumor itu nyata. Narasi, ketika kekuasaan turun ke tanah, yang diuji bukan kekuatan, melainkan kejujuran. Seorang utusan kerajaan selatan berdiri. Kalian membuka segel, membangunkan penjaga, lalu mengajak kami berbicara. Apa jaminannya ini bukan perang halus? Putri Ara menjawab tanpa emosi berlebihan. Tidak ada jaminan, hanya catatan terbuka dan hak untuk pergi. Bisik-bisik menyebar. Beberapa utusan terlihat gelisah, kejujuran seperti itu jarang dan karenanya mencurigakan. Di pinggir kerumunan, Mair Tunjung memperhatikan seorang perempuan berjubah abu-abu. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Mair berbisik ke Sangga Langit. Dia bukan utusan biasa. Sangga mengangguk. Aku merasakan timbangan sudah mulai bekerja.
Narasi, timbangan kehendak tidak menunggu upacara. Ia aktif begitu manusia mulai memilih dengan sadar. Seorang rakyat biasa maju seorang pandai besi. Kalau kami bicara, apa kami akan dibunuh nanti? Putri Ara menatapnya. Kalau kau dibungkam, maka semua yang kita lakukan hari ini tidak ada artinya. Suasana berubah. Lebih berat, lebih jujur. Satu persatu suara muncul tentang ketakutan lama, tentang pengorbanan yang tak pernah dijelaskan, tentang dendam yang diwariskan diam-diam. Tidak ada teriakan, tidak ada senjata. Namun di udara, sesuatu mencatat. Di tempat yang tidak terlihat, Prabu Kalaniskala berdiri di hadapan timbangan kehendak sebuah struktur cahaya dan bayangan yang terus bergerak. Ia tersenyum tipis, menarik. Mereka tidak saling menerkam. Ia menggerakkan jarinya. Sedikit, di alun-alun, seorang pemuda tiba-tiba berteriak, "Semua ini sia-sia. Akhirnya kita tetap akan dikorbankan." Kerumunan bergetar. Putri Ara berdiri. "Kalau itu keyakinanmu, katakan mengapa." Pemuda itu terdiam sejenak lalu berbicara, suaranya pecah. Tentang ayahnya, tentang perang lama, tentang janji yang tak ditepati. Narasi, kehendak tidak diuji ketika orang setuju, melainkan ketika luka diberi ruang tanpa dibungkam. Timbangan berdenyut, tidak miring, tidak seimbang. Menunggu, Mair Tunjung menatap langit. Dia menguji apakah kita akan memotong suara ini, atau menahannya. Putri Ara menatap rakyat. Tidak ada yang disyarat keluar hari ini. Tidak ada yang dipaksa diam. Hari pertama berakhir tanpa darah, tanpa keajaiban. Namun jauh di balik cahaya, Prabu Kalaniskala tertawa pelan. Narasi penutup, hari pertama tidak menentukan apapun. Justru karena itu, ia adalah hari yang paling berbahaya. 6 siklus malam tersisa.